Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Indosari dengan NIM 080112823285. Di sini terdapat soal yaitu untuk memindahkan isi array A dan array B, di mana C diisi dengan A yang tidak ada di B, dan D diisi dengan B yang tidak ada di A. Sebelum kita masuk ke programnya, di sini saya akan menjelaskan jalannya program. Jadi yang pertama itu kita langsung ke cout n sama dengan in n, di mana baris ini meminta pengguna memasukkan nilai n dan menyimpannya dalam variabel n. Kemudian selanjutnya masuk ke for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian di for ini in a, i sebanyak i. Misalnya n-nya itu sama dengan 5. Untuk i sama dengan 0, kita misalkan 1. Kemudian selanjutnya untuk untuk i sama dengan 2 kita misalkan 7, untuk i sama dengan 3 kita misalkan 8, dan i sama dengan 4 kita misalkan 10. Lanjut, karena i sama dengan 5 itu sudah tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan. Sehingga terdapat 5 tempat untuk AI, yaitu 1, 3, 7, 8, dan 10. Kemudian cout m, in m, baris ini meminta pengguna memasukkan nilai m dan menyimpannya dalam variabel m. Misal m-nya sama dengan 4. Kemudian untuk for i sama dengan 0, i kurang dari m itu diisi dengan in bi. Ini sama seperti sebelumnya. Kita misalkan B0 itu sama dengan 1, B1 sama dengan 2, B2 sama dengan 7, dan B3 itu sama dengan 9. Kemudian kalau sudah tidak memenuhi, keluar dari perulangan sehingga terdapat 4 tempat untuk B1, BI, yaitu 1, 2, 7, dan 9. Kemudian masuk ke perulangan I, setelah perulangan I lanjut ke perulangan J, kemudian dicek apakah A0 itu tidak sama dengan B0. Kalau tidak, maka mengulangi perulangan J, kemudian masuk lagi perulangan J, dicek lagi apakah A0 itu tidak sama dengan B1. Jawabannya iya, karena A0 tadi berbeda angkanya dengan B1. Sehingga Z++ atau Z tambah 1. Sampai selesai kita cek. Ini dicek satu persatu. Kemudian kalau sudah dicek satu persatu, maka di sini keluar dari perulangan I dan program berakhir atau selesai. Kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ke berikutnya. Yang pertama kita lakukan itu yaitu memesan variabel. Yaitu kita pesan variabel berupa J, I, N, M, Z, A, X bertipe data integer, dan A, B, C, D itu array bertipe data integer juga. Kemudian begin, A diisi dengan 0, X diisi dengan 0. Kemudian write
N sama dengan read N, kemudian for I diisi dengan 1 to N dulu, kemudian read AI, write M sama dengan read M, for I sama dengan 1 to M dulu, kemudian read BI, kemudian for I diisi dengan 1 to N, kemudian begin, Z diisi dengan 0, lanjut sampai dengan Z diisi dengan Z plus 1. Kemudian dicek apakah Z sama dengan M, kemudian begin, CA diisi dengan AI, A diisi dengan A plus 1. Sampai di sini bisa dilihat sedekutnya sampai akhir, sampai dicetak DI dan N atau selesai. Lanjut ke flowchart-nya. Saya besar itu. Yang pertama kita lakukan tentu saja start, kemudian inputkan N, kemudian for I sama dengan N dulu, kemudian lanjut cetak AI, kemudian cetak M, kemudian for I 0 to M, kemudian cetak BI, kemudian masuk ke perulang lagi I sama dengan 1 to N dulu, cek proses Z, apakah Z itu sama dengan 0, lakukan perulangan terus. Kalau sudah tidak memenuhi, maka keluar dari perulangan, masuk ke sini, lakukan perulangan lagi. Kalau sudah tidak memenuhi lagi, kita lanjut ke perulangan selanjutnya. Dia sama dengan 0 to M. Kalau dia true, maka dicek apakah AI itu tidak sama dengan BI. Kalau iya, maka Z++, lakukan perulangan di sini. Kemudian kalau tidak, maka dicek apakah Z sama dengan M. Kalau iya, maka diproses CA sama dengan AI, di mana A++. Kalau tidak, maka J++. Lakukan perulangan terus di sini. Kemudian masuk lagi ke perulangan selanjutnya, yaitu I sama dengan 0 to A, di mana Z sama dengan 0. Lakukan perulangan terus-menerus. Kalau sudah tidak memenuhi, keluar dari perulangan dan masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu J sama dengan 0 to N. Kemudian dicek apakah BI itu tidak sama dengan AI. Kalau iya, maka cetak Z++. Kalau tidak, maka if Z sama dengan N. Lakukan perulangan terus-menerus sampai ke perulangan selanjutnya, cetak DI. Kalau sudah tidak memenuhi false, maka N, kita program selesai. Lanjut kita masuk ke programnya. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan include iostream using namespace std, kemudian in my, itu fungsi utamanya, masuk ke fungsi utama. Kemudian kita pesan variabel I, J, N, M, A, B, C, D, Z, A, dan X. A sama dengan 0, X sama dengan 0 bertipe data, semuanya integer. Kemudian cetak N sama dengan, dan in N. Kemudian masuk ke for, in AI. Kemudian cetak M sama dengan in M. Masuk lagi ke for, in BI. Kemudian for masuk lagi ke perulangan Z sama dengan 0, dan masuk lagi ke perulangan, kemudian dicek apakah AI tidak sama dengan BJ. Kalau iya, Z++. Kalau tidak, maka langsung ke N. Kemudian cek lagi apakah Z itu sama dengan M. Kalau iya, maka CA sama dengan AI. Kemudian A++. Kalau tidak, maka langsung N. Kemudian cetak C sama dengan, masuk ke perulangan, kemudian cetak CI, kemudian A sama dengan 0, masuk ke perulangan lagi, Z sama dengan 0, masuk ke perulangan lagi, cek, kalau BI tidak sama dengan AJ, maka Z++, kalau tidak, maka langsung ke N. Kemudian cek lagi Z sama dengan N, kalau iya, maka DA sama dengan BI, A++, kalau tidak, maka langsung N. Kemudian cetak D sama dengan
kemudian for I sama dengan 0, I kurang dari A, kemudian cetak DI, kemudian N atau selesai. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.